Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa itu noda bangsa. Itu berarti bahwa kita terus belajar mendengar kebenaran, berbicara kebenaran, dan melakukan kebenaran itu dalam hidup kita. Dan firman itu adalah kebenaran. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama hari ini saya ambil dari Amsal pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita pentingnya menjadi orang jujur. Dalam zaman yang semakin rusak, semakin kacau, kejujuran itu, orang jujur itu menjadi barang langka. Seringkali di mana-mana ketidakjujuran itu semakin merajalela. Tetapi kebenaran firman Allah hari ini mengajar dan menasihati kita, bagaimanapun dunia ini, bagaimanapun kacaunya, rusaknya dunia ini, firman Allah hari ini mengajar kita pentingnya menjadi orang jujur. Pentingnya bersikap jujur. Itu yang Tuhan kehendaki. Apa pentingnya kita menjadi orang jujur? Apa manfaatnya bagi saudara dan saya kalau kita terus memperjuangkan kejujuran itu dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya? Ada beberapa hal penting yang saya dapatkan dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 1, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca serong adalah kekejian. Neraca serong di sini sama dengan ketidakjujuran. Itu kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Artinya batu timbangan yang jujur. Disinilah kita melihat bahwa pentingnya pertama dari menjadi orang jujur adalah hidup jujur itu berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak jujur itu kekejian bagi Tuhan. Sekarang kita tinggal memilih apakah kita mau berkenan kepada Tuhan atau kita melakukan hal yang mendatangkan kekejian, mendatangkan kemurkaan Tuhan bagi kita. Mari kita belajar untuk memilih, mengambil sikap jujur. Dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melaksanakan tugas, dimanapun kita berusaha, kita belajar untuk terus menjadi orang yang jujur, karena hidup jujur itu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 3, orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kalau kita berkhianat, kita curang, maka itu akan mendatangkan kerusakan. Tapi kalau orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Juga hal yang sama dalam ayat 6, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat itu tertangkap oleh hawa nafsunya. Artinya ayat ini mengatakan pentingnya menjadi orang jujur. Yang kedua adalah hidup jujur itu mendatangkan kelepasan. Ketidakjujuran itu akan mendatangkan kerusakan bagi kita. Dimanapun kita ada, ketika kita bersikap tidak jujur, mungkin ada masa kita akan senang dengan ketidakjujuran. Tapi ada waktu, ada saat ketidakjujuran itu akan merusak hidup kita, merusak segala hal dalam hidup kita. Karena itu tidak heran ada orang yang sudah matang, sudah bekerja bagus, sudah punya, ya boleh dikatakan sudah ada pada zona aman, zona nyaman dalam hidup.
Karena tidak jujur akhirnya berpindah di terali besi yang menyengsarakan hidupnya. Jadi kejujuran itu akan mendatangkan kita mendatangkan kelepasan dari segala kerusakan, dari segala kekacauan. Kita akan terhindar dari hal-hal itu ketika kita bersikap jujur. Karena itu apapun situasi dan kondisi dunia ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu berkata ya terhadap ya, tidak terhadap tidak. Mari kita bersikap jujur dimanapun kita bekerja. Ketika kita dipercayakan sebagai panitia yang memegang keuangan, ataupun kita sebagai bendahara di organisasi, di pekerjaan, di perusahaan, di gereja, dimanapun. Kita belajar menjadi orang yang jujur. Karena kejujuran itu akan mendatangkan kelepasan dari segala kerusakan, kekacauan, kehancuran dalam hidup kita. Ketidakjujuran itu akan mendatangkan kehancuran, kerusakan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita masih nyaman-nyaman, aman-aman dalam ketidakjujuran, mari kita lihat selanjutnya kehidupan ini. Tapi yang pasti hidup yang jujur itu mendatangkan kelepasan dari segala duka, penderitaan, kekacauan dalam hidup ini. Yang ketiga, pentingnya menjadi orang jujur, ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Artinya bahwa kejujuran itu mendatangkan berkat. Jadi salah kalau ada orang berpikir bahwa justru kalau kita bersikap jujur kita akan rugi. Itu sebenarnya suatu pemahaman yang salah. Mungkin Anda untung seketika pada waktu itu, tapi Anda akan mengalami kerugian yang justru akan semakin banyak. Jadi masih lebih berharga, masih lebih penting untuk kita bersikap jujur. Karena saya percaya kejujuran itu akan mendatangkan berkat Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi di mana-mana pun kita berada, kita terus belajar menegakkan kejujuran. Dalam tugas dan tanggung jawab apapun, kita selalu bersikap jujur. Karena kejujuran itu mendatangkan berkat Tuhan bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami pentingnya menjadi orang jujur. Ya Tuhan, dalam dunia yang semakin kacau dan rusak ini, Tuhan tolong kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kami menjadi orang jujur. Karena hidup jujur itu berkenan kepada Tuhan. Hidup jujur itu mendatangkan kelepasan dari Tuhan. Dan hidup jujur itu mendatangkan berkat Tuhan bagi kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.